datang di channel Perspektif Hukum. Channel yang membahas perihal isu-isu kontemporer, terkini menarik dari perspektif hukum dan sosial di masyarakat. Ya, kali ini saya akan membahas perihal dengan sengketa tanah yang terjadi di Indonesia ya. Nah, perihal hal ini banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan semua mengenai hak atas tanah ya. Hak atas tanah ini masih sering kali menjadi persoalan yang pelik di Indonesia ya. Menjadi polemik yang berkepanjangan dari tahun ke tahun dan sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, di sini ada sebuah artikel yang saya ambil dan artikel ini sudah 2 tahun yang lalu ya. Entah bagaimana persoalan tanah ini, tapi dari secara keseluruhan isi dari artikel ini masih sama mungkin dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Jadi perlu sharing informasi juga. Nah, di kompas.com ini ada statement dari Kontras ya. Nah, kita baca dulu komisionernya Kontras ini. Hak atas tanah dinilai masih menjadi persoalan serius di Indonesia, betul. Di Jakarta ya, bagian advokasi Deputi 2 Aliansi Masyarakat Adat Aman, Monica Kristiani Ndoen mengatakan isu hak atas tanah masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Jadi Monica Christian Ndoen ini mengatakan bahwa isu tentang tanah ini menjadi persoalan serius di Indonesia, masih terjadi sampai saat ini. Beliau dari Amannya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, di sini dikatakan masyarakat adat, petani, masyarakat miskin, kota masih menjadi korban klaim sepihak negara atas tanah-tanah yang dianggap terlantar. Nah, banyak sekali ini yang terjadi kejadian ini ya. Kalau tanah itu kira-kira dipikirnya sudah terlantar, tidak pernah diperhatikan oleh pemilik tanahnya atau mungkin keturunan ahli waris dari tanah tersebut, biasanya disita oleh negara atau dijadikan tanah milik negara ya. Dia mengatakan di Indonesia masih menggunakan konsep domain fair clearing yang diadopsi dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya, betul. Nah, jadi dasar hukumnya itu untuk melakukan hal ini ya dari Undang-Undang Pokok Agraria ya, UUPA, yang menjadi alas negara untuk mengambil tanah-tanah milik atau yang dimiliki oleh masyarakat umum tanpa menunjukkan dokumen resmi kepemilikan. Jadi menurut masyarakat adat terjadi subjektivitas dari negara ya dengan menyita tanah yang mungkin dirasa oleh negara tidak pernah diperhatikan. Mungkin pajaknya sudah berpuluh tahun nggak dibayar atau bagaimana, nggak pernah ditempatin, jadi dianggap sebagai tanah yang terlantar ya, atau tanpa pemilik. Nah, Monica mengatakan meski ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang mengatakan bahwa tanah adat dikeluarkan dari kawasan hutan negara dan masuk dalam status tanah hak. Jadi sebenarnya di sini ada dasar hukumnya juga dari yang disampaikan oleh Monica ya, dari Aman. Jadi dasar hukumnya itu dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang mengatakan bahwa tanah adat dikeluarkan dari kawasan hutan negara dan masuk dalam status tanah hak. Tapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. Banyak kerumitan yang harus ditempuh masyarakat adat sampai saat ini, kata Monica. Dalam jumpa pers di kantor Kontras Jakarta Selasa 6 Februari 2018, Monica mengatakan kekosongan hukum untuk pengakuan dan perlindungan terutama untuk masyarakat adat berimplikasi pada kriminalisasi dan meningkatnya angka konflik agraria. Betul. Jadi ada kekosongan hukumnya, harus ada aturan yang memproteksi atau melindungi hak-hak dari aliansi adat ini ya, atau masyarakat adat. Nah, Aman mencatat hingga kini ada 261 masyarakat adat dikriminalisasi. Sementara data Konsorsium Pembaharuan Agraria KPA mencatat tahun 2017
terjadi 659 konflik agraria. Jadi terjadi diskriminasi juga ya hingga 261 masyarakat ini. Ini sungguh menjadi persoalan yang cukup signifikan juga atau cukup khusus juga ya, karena ternyata berbuah pada kriminalisasi atau pemidanaannya. Dan di sini tentu konsultan hukum atau mungkin praktisi hukum bisa mengkaji tentang hal ini. Kenapa bisa para masyarakat ini yang mungkin ingin mempertahankan atau tidak mempertahankan tanah haknya tiba-tiba dikriminalisasi, atau ada istilahnya abuse of power di sini ya, kekuasaan negara digunakan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Nah, angka tersebut dinilai dapat bertambah jika pemerintah tidak serius menangani masalah ini. Menurut dia, masih terjadi tebang pilih jika menyangkut konflik agraria yang melibatkan korporasi. Nah, ini dia yang menjadi biang keroknya ya, korporasi-korporasi ini. Karena dia punya dana mungkin atau masih punya materi yang lebih banyak atau modal yang banyak, akhirnya rakyat-rakyat yang miskin atau rakyat-rakyat masyarakat adat ini bisa kalah dari mereka ketika mereka membuka kawasan atau mungkin perkantoran dan mungkin pertambangan di situ dan mengganggu ketentraman masyarakat adat di sekitar situ. Ketika melakukan protes atau melakukan tindakan keras, mereka akan kena pidana atau dikriminalisasi ya, karena adanya laporan dari pemilik korporasi ini. Bahkan itu di kawasan hutan mereka tidak punya izin pinjam pakai, tapi sudah beroperasi ratusan hektar dan itu diketahui pemerintah daerah, ujar Monika. Nah, terkait HGU ini ya, HGU ini pernah diperdebatkan juga di debat capres itu. Pemilik HGU ada sekelompok orang memiliki tanam, hak pakai tanah itu berhektar-hektar, tapi ketika orang adat yang mungkin memang berasal dari situ, nenek moyangnya berasal dari situ, menjadi terganggu, mereka justru yang terusir dari tanah mereka. Sungguh ironi juga kalau hal ini bisa terjadi, dan pemerintah harusnya memperhatikan hak tiap-tiap warga negara, termasuk mereka ya. Karena sebenarnya yang memiliki hak penuh itu adalah harusnya mereka, para kelompok-kelompok adat ini, karena mereka adalah tuan rumah. Nah, selain itu aparat juga masih digunakan untuk berhadapan dengan masyarakat ketika terjadi konflik agraria. Nah, ini dia. Seringkali kekuatan aparat itu digunakan di lapangan ya. Jadi menjadi persoalan yang pelik juga. Harusnya pemerintah mengkaji tentang aturan ini supaya lebih melindungi atau memproteksi hak-hak adat dari masyarakat adat maupun masyarakat sosial yang lain. Masalah hak tanah, kata Monika, sudah disampaikan kepada Komisioner Tinggi HAM PBB Syed Ra'ad Al-Hussein saat bertemu para aktivis dan organisasi HAM Indonesia di Komnas HAM. Ada kekecewaan kemarin Syed itu, ada rekomendasi tegas kemarin saya sampaikan isu terkait kriminalisasi angka konflik agraria hak tanah, tapi enggak dibahas, kami kecewa. Ya, itu dia problem-problem di Indonesia ya, karena korporasi itu diutamakan, investor itu diutamakan, tapi mengabaikan hak-hak dari masyarakat adat. Ini yang perlu kita perhatikan. Bagi praktisi hukum yang lain, dimohonkan supaya juga ikut serta dalam mengedukasi masyarakat di sekitar supaya mereka jadi melek hukum juga, tidak mudah dipermainkan atau mungkin berpersepsi salah juga keseluruhan kepada pemerintah ya. Jadi harus ada istilahnya pengetahuan hukum juga terkait hal ini. Nah, di sini juga ada artikel yang membahas mengenai kasus tanah ya. Banyak kasus sengketa pertanahan yang terjadi di sini. Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus berupaya mempercepat pelaksanaan reforma agraria untuk menghindari persoalan konflik agraria dan sengketa pertanahan masih kerap terjadi.
Nah, jadi ada upaya juga dari dari Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria di situ. Nah, Surya Chandra mengatakan reforma agraria juga dilakukan dengan tujuan mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan tanah. Surya menambahkan hal itu juga dilakukan untuk memenuhi target seluruh bidang tanah di Indonesia akan terdaftar 2025. Jadi ada target dari masyarakat ya, atau dari masyarakat, dari pemerintah ya, untuk masyarakat sampai 2025. Targetnya bahwa tanah di seluruh Indonesia itu bisa terdaftar. Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat besar terhadap konflik sengketa pertanahan serta menjadikan isu prioritas yang harus segera dituntaskan. Untuk menyelesaikannya kita butuh kerjasama karena konflik agraria itu kompleks. Ya tadi itu bagian dari kompleksitas dan kerumitan dari masalah pertanahan ini ya. Ujar Surya seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis pada laman resmi Kementerian pada Senin 17 Februari 2020. Lebih lanjut, Surya menjelaskan bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks, maka pekerja harus menggunakan hati dan niat khusus dalam menyelesaikan konflik agraria dan sengketa tanah. Ya, sebenarnya hal seperti itu, seperti reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Agraria maupun di BPN baik nasional, daerah, provinsi maupun kota dan lainnya ya. Harus ada kesadaran juga dari para pemangku kepentingan di situ untuk mengurus ini dengan seadil-adilnya. Niat baik harus dikombinasikan dengan strategi sehingga setiap rintangan serta halangan dapat terlewati. Untuk menghadapi berbagai kendala tantangan di bidang pertanahan, dia menjelaskan Kementerian ATR atau BON telah melakukan beragam upaya. Selain penyiapan sumber daya manusia, kehadiran bidang penataan agraria yang mumpuni dianggap sangat penting. Nah, ini dia yang menjadi persoalan kadang-kadang yang ditaruh di situ tidak mengerti ya, tidak memahami persoalan maupun hanya mungkin secara administratif dia mengerti, tapi secara sosial pun agak kurang, dan pengetahuan hukum meskipun biasanya latar belakang hukum, tapi ternyata dalam menjelaskan tentang isu pertanahan ini atau isu tanah ini di masyarakat itu agak sulit. Mereka menjelaskan hanya terjadi transaksional di situ saja. Jadi masyarakat merasa pertanahan ini hadir bukan untuk mengurangi beban mereka ya dalam mengurus surat, tapi malah menjadi kerumitan yang baru gitu. Jadi harus ada yang mumpuni dalam artian bahwa yang sebenar-benarnya bisa mengurus tentang hal ini. Surya mengungkapkan hal lain yang tak kalah penting adalah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat serta menuntaskan sengketa dan konflik yang terjadi, betul dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan maupun sampai ke dinas dan kepala daerah. Harus ada di situ koordinasi yang kompleks ya, dan relevansinya juga dengan kasus atau isu pertanahan ini. Jadi sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN Hilmawan Arif Sugoto mengatakan jika reforma agraria merupakan program besar dan harus dijalankan dengan baik, kita harus bekerja dalam satu tim. Tantangan besar kiranya bisa menjadi lecutan bagi kita semua untuk meningkatkan lagi semangat dan kinerja. Betul. Jadi kasus seperti yang saya tadi di awal jelaskan itu masih harus menjadi trigger bagi pemerintah untuk terus memperbaiki dan istilahnya memudahkan masyarakat dalam pengurusan terkait kepemilikan tanah atau hak atas tanah mereka ya. Imam menambahkan bahwa pada tahun ini akan dilakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Nah, terkait kawasan hutan ini kan terkait juga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tadi ya pada tahun 2012 itu terkait dengan kepemilikan hak di situ atas hutan itu. Sebagian hutan mungkin yang menjadi hak milik dari masyarakat sekitar ya, atau masyarakat adat.
Nah, itu dari sedikit ulasan dari saya terkait hal ini. Bila ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar untuk pembahasan lebih lanjut ya. Oke, sekian dulu ulasan singkat dari saya. Untuk yang menonton terima kasih dan jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Perspektif Hukum untuk mengulas informasi selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton.